Oke. Makanya supaya itu tetap utuh, aku nggak mau lagi membuat album. Oke. Makanya Isyana tuh termasuk orang ajaib buat aku gitu. Dia kayaknya manusia agak alien gitu. Industri musik hari ini membuat kita tuh tidak bisa untuk jujur. Misalnya kita di mobil gitu ya, dengerin lagu, refnya masuk, oh dia tahu, refnya tahu. Ini siapa? Oh nggak tahu. Aku taunya cuma refnya doang. Nah, kan itu aku bikin kesel. Kembali lagi di Popbella Sign In sama Ayu Tabi, tapi kali ini spesial banget. Ada Mbak Anggun. Salam kenal Mbak. Salam kenal Terima Mbak kasih Ayu. banget sudah menyisihkan waktu buat Popbella. Dengan senang hati. Di sela waktu-waktu yang sempit ini menuju konser ya. Betul. Aduh, thank you banget Mbak. Jadi sedikit singkat saja. Sekaligus pengen kenalan lebih lanjut, mungkin ada beberapa pembaca Gen Z Popbella, penonton Gen Z yang belum siapa sih Mbak Anggun ini, kenapa ia bisa menjadi seorang icon gitu. Aduh. Wow. Ya dong, mainnya sama God Bless, beda. Oke, kalau saya tidak salah ini keempat kalinya konser di Indonesia ya Mbak ya? Dengan beberapa sebenarnya waktu. 5 sih. Oh sebenarnya ini 5. akan konser kelima. Ya. Oh oke. Tapi ini perdana konser tunggal sama Mas Andi Rianto. Kalau saya tidak salah. Iya, ini baru pertama kalinya saya kolaborasi secara full dengan Andi Rianto. Ya. Nah, ini kan perfeksionis ketemu perfeksionis nih Mbak. Kira-kira dinamikanya apa yang akan terjadi di konser nanti? Jadi gini, aku tuh kenalan sama Andi tuh udah lama banget. Jadi kita sudah sering sih main bareng di beberapa konser yang private gitu ya. Tapi dan setiap kali dia tuh bilang kok kita belum kesampaian ya gitu. Iya, akhirnya begitu ada ide untuk konser ini ya wes aku panggil dia lah normal gitu. Kalau enggak nanti kita musuhan. Dianya yang musuhin aku. Terus jadi dan ada dia juga ada Rangga Jonet. Dia yang akan menggarap visual panggung dan ini yang di konser sebelumnya aku bekerjasama dengan Mas J Subiakto. Jadi ini seseorang yang baru lagi. Jadi di konser ini aku dengan Andi Rianto, aku dengan Rangga Jonet. Jadi pokoknya perpaduan antara kita bertiga ini yang akan membuat sesuatu yang kayaknya sesuatu yang baru yang belum pernah sampai saat ini aku lakukan. Jadi sebenarnya gregetan banget, pengen buru-buru ngasih tahu. Tapi berhubung kitanya juga belum latihan, belum melihat hasilnya. Walaupun semua konsep tuh udah mateng di kepala, tapi ya itu tadi. Aku jadi kepengen udah ini sih udah excited banget, udah nggak sabar sebenarnya. Teorinya sih udah perfect nih ya. Teorinya sudah, implementasinya, tapi prakteknya belum, masih belum. Nah, aku juga penasaran secara pribadi nih Mbak. Mbak Anggun tuh kan dengerin Nine Inch Nails, Metallica nih. Betul. Aku kan juga diasupinin oleh suamiku gitu ya. Jadi kayak, oh dengerinnya nih keren juga deh gitu. Nah, kira-kira akan ada unsur alternatif atau kayak ide-ide dari Trent Reznor nih kayak bisa masuk nih di konser gue gitu. Kepinginnya sih begitu. Tapi mungkin ada, dan kan kebetulan juga salah satu bintang tamu di konser ini ada Isyana. Nah, Isyana kan termasuk anak yang lumayan gila ya. Betul. Nah, dia kan bisa kayak lompat gitu ke metal gitu ya. Itu dia. Dan dia memang lagi sedang menuju ke situ, tapi at the same time dia juga pinter keroncongan, pinter main musik klasik. Itu anak beneran deh. Aku nggak ngerti dia makan apa gitu loh. Jadi mungkin, jadi aku kepingin membuat sekali lagi nanti ada aransemen beberapa lagu yang mungkin akan lebih yang bikin pangling lah. Oke. Nah, ngomongin Isyana dan ngomongin lagu yang bikin pangling Mbak. Kalau ngomongin suara tuh kan memang Bangun juga terkenal versatile gitu ya, dari rock, urban, kemudian ada elektroniknya juga di album-album terdahulu gitu ya. Nah, ada nggak sih genre yang sebenarnya tidak bisa karakter suara Mbak Anggun masuki? Ada banyak sebenarnya, ada banyak sekali. Kayak
kan gini loh, misalnya 2 tahun yang lalu aku sempat ngisi acara di Paris untuk Indonesia. Yang aku belajar nyinden. Aduh, deg-degannya itu loh. Karena nyinden itu kan butuh pelatihan khusus ya. Dan aku nyoba, buat aku tuh jadi kayak semacam tantangan sendiri. Tapi aku yakin aku sebenarnya nggak bagus di situ. Cuma yang kalau aku tanya sama orang Jawa, bagus kok, jamu bagus kok. Ya, mereka kan, tapi kan mereka kan ini sopan semua ya. Dan saking ininya, kayaknya aku gregetan, kayaknya aku mungkin 1 hari kepengin gitu belajar nyinden. Belajar, bukan cuma untuk diri sendiri aja. Bukan perform gitu ya, tapi coba dulu deh gitu ya. Iya, tapi karena udah duluan perform dengan nyinden ala kadarnya. Dan akhirnya mungkin 1 hari ya kepengin pelajari itu. Kepengin untuk, soalnya banyak, ya kalau nyanyi seriosa udah tidak mungkin. Karena kan itu kan vocal cord-nya kan harus dilatih dari dulu. Mertua aku kan dulu penyanyi tenor. Jadi dia ngerti banget kalau tenggorokannya satu artis itu. Mungkin ada banyak artis yang bisa yang versatile, tapi nggak semua. Dan itu bukan makanya Isyana tuh termasuk orang ajaib buat aku gitu. Dia kayaknya manusia agak alien gitu. Berarti memang kenal Isyana sudah lama ya Mbak ya? Iya, mengagumi dia sudah lama. Nah, Mbak Anggun, mohon koreksi kalau aku ada salah ini ya Mbak ya. Kalau aku lihat kan karya-karya terbaru tuh rata-rata kalau di YouTube itu kolaborasi tuh rata-rata. Ada dengan Mario Pelcha. Mario Pelcha. Orang Kanada. Terus ada untuk musikal Al Capone. Betul. Lalu album penuh terakhir itu 8 dan Toujours un ailleurs. Toujours un ailleurs. Ya, itu album Prancis terakhir tahun 2015 dan album 8 itu album 17. Inggris terakhir 17 atau 18 ya. Nah, kira-kira dari lebih dari 20 lagu yang ada di konser nanti, apakah itu akan menjadi the next full album atau akan masuk di Spotify misalnya? Aku sama sekali nggak punya ini sih, lagi nggak kepengin buat album, lagi nggak kepengin bikin apa-apa tentang musik. Mungkin karena buat aku sekarang musik itu udah beda banget gitu dari dulu-dulu. Kita sekarang udah tidak sebebas lagi untuk bermusik. Dalam artian, kan aku, ya kalau aku bandingin dari zaman tahun 70 ya, atau 80 yang sisi fisiknya seorang artis itu sangat tidak penting. Istilah kasarnya, orang bisa jelek kalau suaranya bagus, lagunya bagus, meledak, bisa ngetop gitu. Sekarang nggak mungkin. Coba cari penyanyi yang jelek. Kesannya jadi hari ini muncullah itu namanya faktor luck. Nah, tapi hari ini tuh yang dimintai oleh industri tuh banyak hal. Jadi satu packaging, nggak cuma looknya bagus, parasnya menarik, suaranya oke, entertaining, dan lagunya bagus, tapi juga harus mau viral, harus sangat agresif di sosial media, harus punya followers, harus mau main TikTok. Jadi yang diminta satu artis itu banyak sekali. Dan aku takutnya itu yang diminta itu kebanyakan dan bukan tentang musiknya, malah melalaikan musiknya. Dan ini yang buat aku sekarang ini kayaknya aku nggak kepingin lagi sih sebenarnya di situ, karena aku lebih sekarang lagi mau konsentrasi untuk mencari belajar untuk di bidang baru, apakah itu acting atau aku lebih suka main musical misalnya. Karena ini satu disiplin yang buat aku tuh sangat menarik sekali, karena ada aktingnya, ada nyanyinya, ada teaternya, ada pokoknya sangat komplit gitu loh.
Aku lebih kepengen dapat tantangan seperti itu daripada harus membuat satu album yang mau nggak mau kita harus memenuhi, harus masuk ke playlist Spotify yang ini, atau harus viral, harus diviralkan di TikTok. Kayaknya itu bukan kerjaanku, dan aku nggak mau. Kayaknya aku kepengen cintaku terhadap musik itu intact. Makanya supaya itu tetap utuh, aku nggak mau lagi membuat album. Tapi ini sekarang ini ya, siapa tahu nanti 10 atau 20 tahun lagi berubah lagi. Kalau siklusnya sudah berganti lagi. Untuk saat ini konten dengan keadaan sekarang dan mencoba hal baru gitu ya? Iya, karena memang aku pikir sekarang musik udah nggak, cara kita mengasumsi dan menggunakan musik sudah tidak sama lagi dengan dulu. Dulu kan kita, zamanku ya, beli album. Semua diliatin, dibacain, ya kan, gitu tuh seneng, gitu setiap kali ciptaan siapa, betul, baca liriknya dari sepanjang ini, gitu. Terus begitu kok, apalagi kalau dulu belinya kaset ya, kalau kasetnya kusut kan sakit hati gitu. Sekarang ada setiap hari tuh berapa ribu artis yang ngeluarin album atau lagu baru. Dan susahnya untuk anak-anak sekarang itu adalah bagaimana mencari satu ruang, satu tempat untuk mereka eksis supaya lagunya mereka itu bisa didengarkan. Karena inilah jadi antara permainan algoritma dan lain-lain yang membuat banyak sekali artis-artis yang sangat berbakat yang sebenarnya tuh worth it untuk didengerin tidak didengar oleh banyak orang. Sayang. Betul, itu benar banget Mbak, karena aku pun mengalami fase itu ya, fase mendengarkan kaset Mbak Anggun dari ayahku gitu ya, terus ngeliat cover, terus kalau ada New Kids on the Block baru keluar, itu dikasih poster kalau beli kaset ya, itu dan kita nungguin banget kan, karena nungguin posternya gitu kan. Nah, berbicara mengenai itu kan apresiasi generasi lalu itu terhadap musik yang bisa dikatakan timeless jadinya Mbak ya, karena kita masih hafal lagu-lagu zaman dulu tuh kalau misalnya karaoke masih tahu gitu. Gimana sih sebenarnya cara untuk bisa establish artist side from artist side gitu ya Mbak, dari sisi seorang seniman itu untuk bisa timeless tapi tetap relevan di era-era berikutnya gitu Mbak. Ada tips nggak dari Mbak Anggun? Aku nggak sama sekali nggak punya resepnya ya. Yang aku hanya bisa bilang hanya dalam sebatas pengalamanku aja. Yang aku lakukan sampai saat ini adalah untuk tetap selalu jujur dan konsisten dalam aku nggak pernah. Kalau misalnya aku kolaborasi dengan satu artis, aku tahu artis yang aku kolaborasi dengan itu merekanya tuh orang yang masih ada hubungannya atau orang yang bukan tiba-tiba kok bisa-bisanya sih sama dia gitu loh. Maksudnya ujungnya apaan sih? Karena mungkin ujungnya untuk something business atau untuk cloud atau untuk mendapat sesuatu yang baru yang sebenarnya nggak ada fungsinya buat aku. Buat aku tuh kejujuran tuh harus selalu dijunjung tinggi. Tapi saat ini susah sekali untuk menjadi jujur dan tetap relevan. Karena kan ya itu tadi semua yang ada di dalam industri musik hari ini membuat kita tuh tidak bisa untuk jujur. Karena mau nggak mau kalau mau memenuhi pasar, kita kan harus bisa kompromi dengan yang dimaui pasar. Jadi makanya buat aku ya tetap cara aku untuk tetap relevan adalah daripada bikin album terus yang akunya nantinya nggak puas. Karena menurut aku kayaknya dunia nggak butuh lah album baru dari aku. Aku juga beneran ini honest to God gitu loh. Dan aku lebih suka jadi lebih kecimplung ke acara TV untuk menjadi juri. Di kayak misalnya X Factor dulu, terus Indonesia's Got Talent atau Asia's Got Talent. Dan ini cara aku menjadi still relevan hari ini. Karena kan semuanya kan itu lewatnya visual. Orang-orang yang banyak
lucu aja sih kalau misalnya aku ngomong dengan salah satu artis legendaris di Prancis ya, yang udah dari tahun berapa dicintai segala macam. Tapi anak-anak muda nggak kenal, dan mereka kenalnya dia hanya karena dia jadi juri di The Voice. Dan semenjak itu, jadi malah dengerin lagu-lagunya. Kayak aku di sini, anak-anak mungkin yang Gen Z atau anak-anak yang lebih muda dari aku, yang mereka tahu laguku tapi nggak tahu siapa penyanyinya. Tapi tahu aku dari iklan shampoo. Kayak gitu. Nah, buat aku sih no problem gitu loh. Karena memang hari ini kita nggak bisa menggurui orang-orang dari cara mereka melihat satu selebriti atau mendengarkan cara satu lagu. Karena kan buat aku yang penting ada asupannya, yang penting ada masukannya, dan mereka tuh bisa melihat sesuatu yang berbeda-beda. Nanti tergantung bagaimana orang tuanya mengarahkan atau apakah mereka mau. Kan aku suka kesel kalau misalnya Kirana aku tanya, ini lagunya misalnya kita di mobil gitu ya, dengerin lagu, refnya masuk, dia tahu, refnya tahu. Ini siapa? Nggak tahu. Aku taunya cuma refnya doang. Nah, kan itu aku bikin kesel. Langsung 6 second rules katanya. Itulah. Tapi sekarang jadi itu waktu dia masih kecil ya. Sekarang dia udah dengerin, dia suka banget dengan Queen, dia dengerin lagu-lagunya The Beatles, tapi dengerin Drake juga, dan dia lebih album minded sekarang. Nah ini nice. Jadi oke, gue lega, anak gue nggak durhaka gitu, terarah akhirnya. Tapi ya makanya gitu, jadi suka, dan itu susahnya lah hari ini karena zaman dulu kan kita kalau dengerin musik, kita mainin kaset satu rumah denger kan, yang kita mainin. Sekarang kan kita pakai headphone semua. Nyata liriknya diulang-ulang lagunya. Nah itu kan momen-momen itu. Makanya. Terus begitu dan sekarang musik tuh sangat individual, tapi ya aku nggak tahu, makanya aku kadang suka selalu cek sama anak, lagi dengerin apa, lagi suka apa gitu. Ini siapa, terus langsung aku tanyain dong, kamu tahu nggak dia tuh siapa, sejarahnya apa, siapa itu Freddie Mercury, kayak gitu-gitu, harus respect gitu dengan artisnya. Tapi Mbak, untuk menutup wawancara ini, kalau dari tadi aku menyimak, aku merasa Bangun tuh sebenarnya very content with your life right now gitu ya, sangat content dan tidak FOMO dengan viral, tidak FOMO dengan ina-ino gitu. Jadi penasaran nih, kalau sampai pensiun dari apapun itu Mbak, kira-kira akan tinggal di mana dan melakukan apa? Apakah bertani, memetik anggur gitu? Aku rasa gini, aku kan sekarang udah 50. Aku waktu itu mikir, dulu kan selalu dibilang, sampai umur kita, waktu kita umur 20 tahun, kita tuh sama sekali tidak bertanggung jawab dengan bagaimana packagingnya loh, casingnya. Karena kalau anak umur 20 tahun cantik semua gitu loh. 30 tahun kita udah mulai mikirin gitu ya, harus olahraga, makan yang bener kayak gitu tuh. Umur 40 tahun, that's it, udah set, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Terus dan dibilang dulu kalau di music business, if at 40 you haven't made it, you will never be. Itu buat aku tuh kejam banget. Kayaknya hari ini kalau aku lihat kemarin itu Michelle Yeoh baru memenangkan Oscar di umur 70 tahun. Dan aku pikir sekarang kita mentalitasnya tuh harus kita rubah, harus kita tuh harus bilang ke perempuan dan ke generasi apapun bahwa tidak ada masanya kadaluarsa. Yang membuat itu hanya kita sendiri. Itu hanya datangnya dari kemauannya kita. Kita mau terus berkarya apa enggak? Mau terus bergerak atau tidak? Kayaknya aku di umur 50 tahun ini, aku akan memulai sesuatu yang baru. Dan yang sedang aku pertimbangkan. Dan buat aku tuh nggak ada lah, udah nggak zaman lagi bilang, gue udah terlalu tua nih. Kayaknya gue bentar lagi kayaknya udah harus mikirin waktu senja gitu ya. Kayaknya jangan begitu, kayaknya sayang banget. Kesannya itu kita menghabiskan waktu yang telah diberi. Padahal kan, apalagi kan sekarang,
di medical itu kan lebih advance ya. Kita bisa terlihat lebih muda, bisa merasa lebih muda. Kalau aku lihat foto-foto bintang-bintang di tahun 80-an yang umur 27 aja udah kelihatan umur 40. Padahal sekarang umur 53 masih kelihatan 35. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kita harus kita harus hidup dalam waktunya kita, tapi dengan tetap dengerin sih. Buat aku jadi ya memang aku lumayan beruntung dalam hidup. Aku bisa memilih di mana aku berada, bisa kerjasama dengan orang-orang yang aku pilih. Tapi aku nggak mau berhenti. Kayaknya kalau aku berhenti, disitulah aku udah akan merasa tua. Ya. Wah, itu petuah yang sangat inspiratif sekali. Aduh. Bangun matur suwun sangat buat waktunya buat Popbella. Semoga sukses untuk konsernya di hari Minggu. Ya, Minggu ini. See you on Sunday and that's Popbella sign out. Ya.